Hai hai hai, apa kabar semua? Kembali lagi di tema 2 tentang keluhuranku sebagai citra Allah. Moral sosial yang berkaitan dengan konsep keutuhan diri sebagai manusia menjadi penting untuk diketahui bagi orang muda. Dasar cara pandang itu menyangkut pandangan bahwa setiap manusia mempunyai martabat yang luhur. Keluhuran setiap pribadi merupakan landasan paling penting untuk membingkai kesadaran akan penghargaan manusia. Maka kita diajak untuk mengenal kembali manusia sebagai pribadi yang teramat berharga di hadapan Allah. Laki-laki dan perempuan adalah pribadi yang teramat berharga di hadapan Allah. Semua manusia berharga, maka seharusnya saling menghormati meskipun ada perbedaan secara biologis. Semua orang memiliki martabat sebagai pribadi yang luhur, sehingga bagaimanapun keadaannya dan dengan alasan apapun, tak ada yang bisa meremehkan satu manusia. Walaupun dalam kecacatan, kekurangan, dan kemiskinan, seorang manusia tetaplah manusia yang bermartabat. Dalam diri setiap manusia ada pancaran kebaikan-kebaikan Allah. Keluhuran martabat manusia juga terlihat ketika manusia memiliki pikiran, perasaan, kehendak, dan tindakan. Segala tindakan manusia didasari oleh jiwa yang membuat manusia berkehendak dan berperasaan. Keluhuran martabat inilah yang perlu disadari untuk selalu mengembangkan dan mempersembahkan sebaik mungkin segala sesuatu yang telah dikaruniakan Allah. Kita semua adalah seorang pribadi manusia yang diciptakan Allah. Setiap dari kita adalah pribadi yang paling luhur. Siapapun dari kita yang telah dilahirkan di dalam dunia ini hendaknya menjadi berkat bagi semuanya. Kita seharusnya menyadari betapa Allah telah memberikan karunia keluhuran bagi setiap pribadi. Anugerah yang sudah diberikan sebelum kita dilahirkan di dunia ini menyatakan kepada kita semua bahwa kita semua berarti dan dipilih oleh Allah apapun situasinya. Namun di dalam realitas hidup bermasyarakat, banyak peristiwa memprihatinkan yang menunjukkan manusia tidak dihargai martabatnya dan tidak pernah lepas dari konflik. Semua manusia pada dasarnya mempunyai kebaikan dan keluhuran, namun seringkali pengalaman menunjukkan bahwa kehidupan bersama tidak selalu berjalan dengan baik. Kita sering dipertontonkan baik di dalam media massa, lingkungan sekitar, atau menurut berita, adanya perselisihan di dalam keluarga, konflik antar suku, perang, kekerasan antar geng, penganiayaan, dan kekerasan dalam rumah tangga menjadi peristiwa yang memprihatinkan yang menunjukkan manusia tidak dihargai martabatnya. Seringkali juga manusia dengan status sosial yang lebih tinggi atau sedikit memiliki kekuasaan cenderung memandang orang lain yang di bawahnya sebagai sebatas objek dan bukan rekan. Pandangan inilah yang selalu memandang orang lain menjadi lebih rendah, lebih tidak bermartabat, dan tidak bermoral. Dampaknya adalah pasti akan terjadi tindak kekerasan dan upaya penghancuran bagi yang dianggap lain atau berbeda dari diri kita. Kekerasan antara suatu pihak dengan pihak yang lain sebenarnya dilatar belakangi oleh proses pemikiran yang sempit, yaitu berpikir bagaimana manusia memandang sesamanya hanya sebatas hubungan subjek dan objek atau memandang orang lain tidaklah sebanding dengan dirinya. Manusia adalah pribadi yang tidak dapat diperalat demi sebuah tujuan atau keuntungan tertentu. Keluhuran manusia tidak tergantikan dan tidak dapat dihilangkan. Masih banyaknya masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat yang bersifat merendahkan martabat manusia, seperti pembunuhan, peperangan, perbudakan, perpindahan penduduk secara paksa, perampasan atas kemerdekaan ataupun kebebasan secara fisik yang melanggar hukum internasional, penyiksaan dan penganiayaan, entah itu karena perbedaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, dan agama, penghilangan orang secara paksa, dan juga kejahatan apartheid, yaitu kejahatan berdasarkan perbedaan warna kulit. Kita semua adalah seorang pribadi manusia yang diciptakan Allah. Setiap dari kita adalah pribadi yang paling luhur. Siapapun dari kita yang telah dilahirkan di dalam dunia ini menjadi berkat bagi semuanya. Betapa Allah telah memberikan karunia keluhuran bagi setiap pribadi.
anugerah yang sudah diberikan sebelum kita dilahirkan di dunia ini, dan anugerah itulah yang menyatakan bahwa kita semua berarti dan dipilih Allah apapun situasinya. Namun dalam realitas hidup bermasyarakat, banyak peristiwa memprihatinkan yang menunjukkan manusia tidak dihargai martabatnya dan tidak pernah lepas dari konflik. Semua manusia pada dasarnya mempunyai kebaikan dan keluhuran. Namun seringkali pengalaman menunjukkan bahwa kehidupan bersama tidak selalu berjalan dengan baik. Kita sering ditontonkan pada media massa atau lingkungan sekitar, ada perselisihan di dalam keluarga, konflik antar suku, perang, kekerasan antar geng, penganiayaan, dan juga kekerasan di dalam rumah tangga. Jika kita berpikir kita hanya sebatas memandang orang lain menjadi objek, maka orang lain itu akan selalu dipandang berbeda dan yang lain dari kita. Seringkali manusia dengan status sosial yang lebih tinggi atau sedikit memiliki kekuasaan cenderung memandang orang lain sebatas objek dan bukan rekan. Pandangan inilah yang akan selalu memandang orang lain lebih rendah, lebih tidak bermartabat, dan tidak bermoral. Dampaknya adalah pasti akan terjadi tindak kekerasan dan upaya penghancuran bagi yang dianggap berbeda dan lain dari diri kita. Kekerasan antara suatu pihak dengan pihak yang lain sebenarnya dilatar belakangi oleh proses pemikiran yang sempit, yakni berpikir bahwa manusia memandang sesamanya hanya sebagai sebuah hubungan subjek dan objek. Maka manusia adalah pribadi yang tidak dapat diperalat demi sebuah tujuan atau keuntungan tertentu. Keluhuran manusia tidak pernah bisa tergantikan dan tidak dapat dihilangkan. Nah, kita dapat melihat banyak sekali masalah-masalah yang bersifat merendahkan martabat manusia, seperti pembunuhan, perang, perbudakan, perpindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan secara fisik yang melanggar hukum internasional, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan orang secara paksa atau pembunuhan, dan kejahatan apartheid yang membedakan manusia dari warna kulit. Mari merefleksikan keluhuran manusia berdasarkan kitab suci. Jika kita lihat di dalam kitab suci Kejadian 1 ayat 27, dinyatakan bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah seturut gambar dan rupanya. Citra Allah menunjukkan bahwa setiap pribadi manusia adalah makhluk ciptaan yang paling mulia, menyerupai Allah. Setiap pribadi manusia adalah cerminan atau pancaran dari Allah. Artinya, di dalam martabat setiap pribadi manusia, terdapat gambaran atau pantulan rupa Allah. Semua pribadi manusia tercipta baik adanya, walaupun dalam kecacatan, kekurangan, kemiskinan, dia tetap manusia yang bermartabat. Dalam diri setiap manusia ada pancaran kebaikan-kebaikan Allah. Kemudian, kita akan menyelami kembali ayat kitab suci dari Mazmur 8 ayat 5. Bahwa semua dari kita, apapun itu, kekurangan, cacat, kelemahan, kita tetap pribadi yang bermartabat. Martabat bukan diukur dari segi badan atau lahiriah, tetapi dari siapa kita sebenarnya, yaitu pribadi yang telah diciptakan Allah sesuai citranya. Citra itu pancaran, manusia merupakan pancaran dari Allah. Artinya, di dalam martabat setiap pribadi manusia, kita dapat melihat pantulan rupa Allah. Maka dalam diri setiap manusia kita semua harus percaya bahwa setiap pribadi manusia memiliki pancaran kebaikan-kebaikan Allah. Tiada seorang pun yang seluruhnya buruk. Dalam setiap pribadi pasti tersirat kebaikan. Kemudian kita akan merefleksikan dari Yeremia 1 ayat 5. Dinyatakan bahwa kita semua adalah seorang pribadi manusia yang diciptakan Allah. Setiap dari kita adalah pribadi yang paling luhur. Siapapun dari kita yang telah dilahirkan dalam dunia ini menjadi berkat bagi semuanya. Maka, betapa Allah telah memberikan karunia keluhuran bagi setiap pribadi. Anugerah yang sudah diberikan sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Anugerah itulah yang membuat kita semua berarti dan dipilih Allah apapun situasinya. Gereja Katolik memberikan perhatian khusus kepada martabat manusia,
bahwa hidup setiap pribadi manusia merupakan anugerah luar biasa yang patut untuk diperjuangkan. Di dalam dokumen Gereja Katolik Evangelium Vitae artikel 48 dinyatakan, hidup ditandai dengan ciri yang tak terhapuskan, yakni kebenarannya sendiri. Dengan menerima karunia Allah, manusia wajib mempertahankan hidup dalam kebenaran yang memang hakiki baginya. Gereja Katolik memandang bahwa manusia menurut kodratnya memiliki hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, keamanan, tempat tinggal yang nyaman, dan pelayanan kesehatan. Demikian pula bahwa gereja memandang bahwa setiap pribadi pun memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara penuh, memperoleh pendidikan dan cinta kasih. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi, seksual, diskriminasi, dan tindakan sewenang-wenang. Gereja pun turut memperhatikan bahwa setiap pribadi pun mampu berpartisipasi di dalam keluarga, kebudayaan, dan kehidupan sosialnya. Kesimpulannya bahwa setiap orang memiliki kesetaraan, martabat, dan hak asasi di hadapan Allah. Nah, itu tadi adalah materi-materi. Sekarang, mari kita mendengarkan kembali video pembelajaran dari awal sampai akhir tadi dengan baik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab, kemudian diserahkan kepada guru. Nah, sampai sini untuk materi tema 2. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.